I don't know, the more I grow up, the more I seek for simplicity. Kayak gue tuh lebih pengen banget misalnya suatu hari kalau nikah ya, dan semoga nikah pada waktu yang tepat. Itu pengen kayak di Bali gitu aja sih, yang kayak di in a nice open setting di Uluwatu. Terus juga bisa invite really my close friends, nggak usah banyak-banyak. Paling dari pihak gue mungkin 50, dari pihak pasangan 50 gitu. Ya ini kan gue ya, gue tau pasti nyokap gue akan kayak, apaan lo? Ngomong apa lo tadi abis ini? Karena beda ya pemikirannya. But now we wanna look on the update. Ini ada update dari seorang Maudy dulu ya. Kita mau lihat apa sih update dari seorang Maudy ini? Oh oke, aktris Maudy Efrosina. Menggemari olahraga tinju untuk kebugaran yang melepas penat. Kamu berapa kali seminggu untuk boxing? Sebenarnya sekarang ini lagi jarang banget karena memang kebetulan lagi padat schedule-nya. Cuman dulu tuh ya paling bisa seminggu 2-3 kali. Itu kalau lagi rajin banget, kalau enggak juga seminggu sekali kadang, atau seminggu 2 kali. Atau bisa juga sebulan sekali, tergantung mood dan tergantung kepadatan schedule aku waktu itu ya. Selain boxing kamu ngapain aja sportnya? Kadang aku suka badminton juga, aku suka juga nge-gym. Kadang dulu aku juga sempat suka driving, golf. Cuman yang emang sampai sekarang masih aku lakuin lumayan, aku suka banget itu ya boxing sih sebenarnya memang. Oke, why di antara semua? Kayaknya kan kamu aktif banget ya, kayak banyak banget pilihannya segala macam. Kenapa akhirnya kayak lebih tertauknya sama boxing? Karena enak aja, capeknya tuh lepas aja rasanya kayak. Dan kalau misalnya boxing kan satu badan itu bergerak ya, kita semuanya kena gitu, bagian-bagian di badan itu semua kena. Terus juga fun karena apalagi aku juga udah kenal coachnya, jadi sambil olahraga tuh aku bisa sambil, kalau lagi stres bener-bener ngelepasin stresnya, bisa sambil teriak-teriak juga, bisa sambil bercanda juga, lebih ke ya bener sih melepas penat aku gitu. Jadi kalau misalkan untuk kadang kalau misalnya lagi capek syuting atau capek apa, kadang ngebalikin moodnya itu kayak olahraga. Dan olahraga yang aku suka salah satunya boxing itu. Tapi lo tuh ada fase di mana lo tuh gemetaran tiada akhir nggak sih? Karena gue tuh pernah nyoba boxing, tapi 3 bulan, tapi besok kayak lo akan ada momen di mana mungkin beda badan orang kali ya. Kayak gemeteran tuh masih ada gitu loh. Pernah, cuman nggak sampai selama itu juga sih. Cuman kayak apalagi awal-awal kayak misalnya udah lama nggak boxing tuh pasti tangan tuh gemeteran dan luka-luka biasanya kalau aku. Cuman ya nagih sih kalau buat aku, capeknya tuh capek nagih. Jadi fun sih untuk dilakuin sama aku. Apakah kita akan lihat Maudy Efrosina versus apa di boxing match tahun ini? Enggak. Oh, wow. Lagi rame nih selebriti match kan. Tapi salah satu juga boxing, kenapa juga aku suka karena aku suka film action. Aku suka gitu kalau misalnya aku mendapatkan karakter atau film-film action yang puji Tuhan aku mendapatkan di Pemukiman Setan ini juga, yang sedikit banyak untuk basicnya itu udah tahu karena aku udah sering olahraga boxing gitu. Jadi mungkin yang ngajarin aku untuk workshop atau koreo apa segala macam nggak terlalu nggak terlalu PR gitu, karena basic-basicnya udah bisa lah gitu. Jadi kita akan melihat selain misterinya dan horornya, Maudy ini akan memamerkan kekuatannya ya. Kita akan lihat ya. Kalau Dava ini katanya suka banget naik gunung. Jadi udah gunung mana aja yang lo daki, Dav? Kalau suka banget sih sebenarnya sesuatu hobi baru ya. Jadi tahun 2023 ini gue ada achievement baru lah dalam hidup, itu naik Gunung Rinjani. Itu actually gunung pertama, jadi belum sampai suka banget. Cuman kalau masalah trekking, waterfall di Sentul dan di Bali tuh udah lumayan lah ya. Suka banget, bukan hatam ya, tapi suka banget. Karena memang dekat ke alam. Gak tau ya, kalau dekat sama alam tuh kayak ada sesuatu yang peaceful aja gitu ya. Sesuatu yang kita sama diri itu jadi lebih mengenali diri kalau kata orang. Tapi karena experience pertama itu Rinjani dan sangat menyenangkan, sangat aman. Jadi pengen banget explore gunung-gunung lain kayak Gunung Kerinci, Gunung Semeru yang di Bromo, di film 5 cm juga, dan ya gunung yang lain-lain sih. Dan kalau gue lihat juga beberapa orang mungkin yang especially public figure gitu ya, banyak orang yang menyadari bahwa ketika tuntutan itu tampil depan kamera tuh sebenarnya pressure-nya besar banget. Dan apakah kalian juga setuju bahwa sebetulnya olahraga itu juga cukup penting karena
bisa channeling mungkin, atau mungkin jadi bisa bikin orang tuh balance dalam kehidupannya. Setuju nggak bahwa olahraga itu memang penting banget bagian dari kehidupan seseorang, terutama orang-orang yang bekerja di depan layar? Kalau gue sih setuju banget Iya, ya, aku karena juga sih. mau lanjutin yang tadi sebenarnya acting itu tuh susah banget ya. Susah banget. Karena kita memposisikan diri menjadi orang lain. Nah kadang kita aja growing up aja belum terlalu cukup mengenali diri sendiri kan. Ya itu kan always a process lah. Makanya kalau buat gue ya semua orang kan beda-beda. Kalau buat gue mungkin salah satunya adalah journaling gitu. Olahraga itu menurut gue itu juga salah satu cara kita get to know more ourselves. Di saat kita lagi kesel, di saat kita lagi mungkin low, di channelnya itu ke hal yang lebih mungkin baik ya. Iya. Jadi kalau buat gue sih acting is also a part of getting to know ourselves because once you know fully more about ourselves, then we can channel more of our emotions. Ya. Yang mana nih? To play other character in life. Ya. Mau di mana main? Ya, aku sama sih kayak Dava juga, dan kayak misalnya kalau kita juga suka olahraga, kita tahu apa ya, maksimumnya dari diri kita tuh seberapa, apa yang misalnya kita tahu kita bisa dan nggak apa ya, belum mampu kita lakukan, apa itu kita bisa jadi sama kayak yang Dava bilang, kita bisa jadi mengenali diri kita sendiri gitu. Dan itu sangat dibutuhkan untuk kita berakting ya. Kadang kan gimana kita mau mengenali karakter orang kalau kita juga nggak bisa mengenali karakter kita sendiri. Oke, Dava dan juga Maudine nampaknya sudah cukup mengenal bagaimana cara menghandle atau mungkin lebih Nggak mengenal sepenuhnya dirinya sih. masing-masing nih. Kenapa? Nggak sepenuhnya, proses lah. Proses. Proses Kan lah. hidup kan tetap proses kan. Tapi bagaimanakah proses dari seorang Dava yang mungkin di usianya yang masih ke-25 ini sudah siap untuk mencari pasangan hidup? Is that true? Coba kita lihat update yang berikut ini pemirsa ya. Wah. Dava Wardana pusing deh nikah, Ernest Prakasa bagi tips nggak akan keluar banyak ya. Ini mungkin adalah sebuah kesempatan, kamu cerita sama kok Ernest mungkin biaya nikah dan segala macam. Memang udah mikirin nikah Pak? Enggak, waktu itu lagi promo film. Promo film memang bersangkut paut film itu mengenai pernikahan. Waktu itu ya sama Amanda Rawles juga akhirnya ada topik pembahasan lah mengenai pernikahan gitu loh. Terus kan semakin gue dewasa, umur segini udah mulai itu sebulan sekali adalah datang ke nikahannya Undangan, teman. ya. Terus mulai datang, ya pasti juga dengan teman tersebut itu mulai ada pembicaraan lebih dewasa lah yang kayak dia mau nikah, biaya berapa yang dia harus siapkan dan lain-lain. Itu kan juga suatu yang kayak, wah consideration banget sih suatu hari kalau gue nikah tuh memang tidak mudah pastinya. Belum hanya biaya, terus kita Bebannya juga banyak. bebannya banyak, belum hanya biaya, kita harus juga menikahkan keluarga pasangan kita. Bukan ya pasangan kita, tapi keluarga pasangan kita. Terus kehidupan setelah nikah, mau tinggal di mana dan lain-lain. Jadi considerationnya panjang sih. Kalau untuk ngomongin udah kepikiran, belum, tapi udah mulai ada consideration lah yang kayak, oh gini, udah mulai pelajarin pelan-pelan. Kalau cewek itu misalnya datang ke nikahan temennya atau mungkin kayak temen dekatnya, kita langsung tanya tuh, vendornya apa sih? Terutama kalau kita datang dan kita merasa satisfied gitu loh, entertainmentnya mungkin, venue-nya or whatever. Kalau cowok nih, terutama Dava tadi ngomong, kayak ini nih gue udah mulai kondangan nih dan segala macam. Yang pernah mampir ke telinga lo, biaya nikahan terfantastis ya, yang pernah mampir aja ke telinga lo, itu bener apa enggak? Itu berapa, di angka berapa dah? Udah angka MM-an sih. Ya, MM-nya berapa? Double digit kayak 10 ke dekorasinya. Kayak di JCC dekorasinya. Apalagi tuh kalau nikahan anak pejabat itu udah pasti dekorasinya tuh udah... Gila-gilaan. Udah kayak ini ya, udah kayak set film. Lebih dari set film. Lebih dari set film. Lebih dari set film Hollywood. Nah itu gue bisa tambahin lagi. Kayak kan udah kayak kita masuk jungle sendiri gitu dengan jungle bunganya itu sendiri kan. Dan memang selain dari venue katanya yang paling mahal itu dekorasi. Kalau di nikah tuh dekor. Oke. Tapi lo sendiri sebagai cowok nanti mau dia juga gue tanya, lo punya wedding dream gak sih? Kalau cewek pasti ada, mostly ya, ada nggak Mbak ya? Oke. I don't know, the more I grow up, the more I seek for simplicity. Kayak gue tuh lebih pengen banget misalnya suatu hari kalau nikah ya, dan semoga nikah pada waktu yang tepat. Itu pengen kayak di Bali gitu aja sih, yang kayak di in a nice open setting di Uluwatu. Terus juga bisa invite really my close friends, nggak usah banyak-banyak. Paling dari pihak gue mungkin 50, dari pihak
pasangan 50 gitu. Ya ini kan gue ya, gue tau pasti nyokap gue akan kayak, apaan lu? Ngomong apa lo tadi abis ini? Karena beda ya pemikirannya. Kalau Halo gue tuh Tante, lebih... tapi apa ini tempat lo untuk cerita Oh, nggak iya, masalah ya, iya. nggak masalah. Mungkin kalau nyokap tidak sepenuhnya setuju karena beda ya pemikiran orang tua zaman dulu kan pasti pengen yang kayak gue Besar nikahin pasti, anak gue ya. tuh sekali dalam seumur hidup gitu. Tapi kalau gue lebih yang kayak pengen itu sih, teman-teman yang benar-benar support gue dalam hidup, teman-teman yang real gitu tuh gue pengen banget bisa kehadiran dan lebih ada intimate itu kata kuncinya, lebih intimate. Oke, seandainya ini karena tadi kan lo tahu ya, aduh nyokap gue pasti nggak akan ngasih sih gitu. Tapi ketika lo misalnya harus memilih gitu, ketika lo sama pasangan lo memilih untuk kita pengen banget punya pernikahan yang intimate aja, tapi ternyata dari keluarga besar kalian berdua, which is juga nyokapnya dia, nyokap lo kayak no, we cannot gitu kan, kita nggak bisa nih punya pernikahan yang cuma 100 undangan, nggak bisa gitu. Gimana kira-kira lo akan ambil atau nggak? Ambil yang mana nih? Oh, gue ada solusinya. Apa tuh? Jadi intimate itu nanti biaya dari gue sendiri sama pasangan gue. Kalau nanti yang pas apapun yang mereka inginkan, misalnya wah atau sponsori gimana, ya. mereka yang itu biaya kalian ya berarti ya. Lo kan terakhir pelepasan terakhir anak kan, ya udah kalau mau biayain gitu. Oh no. Menurut gue sih gitu ya. Win-win solution ya. Kalau mau di Apa nih? talk about marriage. Do you have maksudnya wedding dream, terutama cewek-cewek di usia yang sekarang? Dan lo tuh udah, walaupun lu baby face gitu ya, lo udah ketemu pertanyaan-pertanyaan kayak kapan nikah gitu, udah Kalau nggak mulai pas Sabtu Minggu bulan nikahnya kuliah. pasti. Sebenarnya kalau iya pertanyaan sering banget. Cuman kalau Langsung garuk-garuk kepala loh dia. Langsung Iya, kayak, pusing aduh, sih gatel soalnya ya kalau tiba-tiba. Langsung gatel apa gitu ya? tiba-tiba. Mungkin aku masih enjoy dengan pekerjaanku sekarang, jadi belum terlalu mikirin kayak mau nikah kapan atau apa segala macam. Kalau wedding dreams tuh dari kayaknya nggak terlalu ada yang ini banget ya, kayak memang aku juga maunya yang intimate sebenarnya. Tapi balik lagi ya, orang tua beda sama kayak Dava juga. Cuman kalau dari aku pribadi, aku sama sih kayak Dava, pengennya yang memang orang-orang terdekat aku aja, orang yang mengenal aku, orang yang ya lebih intimate, karena itu kan acara-acara yang ya kalau bisa dan harus bisa sekali seumur hidup ya. Jadi pengen bener-bener yang berkesan buat aku gitu, bukan buat orang lain gitu. Kayak gitu aja sih. Cuman ya mungkin belum sekarang ya, masih nanti dulu, masih nggak tahu, masih apa ya, aku masih enjoy dengan karir aku sekarang, masih pengen banyak belajar lagi, masih, karena kalau udah menikah kan pasti tanggung jawabnya udah berbeda ya. Tapi ya parents udah mulai nanya-nanya gitu nggak? Apa santai? Sempat, tapi mereka juga bukan yang memaksa atau gimana, kayak kalau misalnya mereka melihat aku tidak nyaman dengan pertanyaan itu, kayaknya ya nggak ditanya lagi. Tapi ya sesekali ada sih nanya, kayak mana pacarnya bawa ke rumah dong. Kayak mana? gitu. Medan kah? Kok kayak mana gitu kan mama nanyanya. Gitu, tapi mereka tetap mengerti dengan keputusan aku sekarang. Mereka tahu aku masih lagi enjoy-enjoynya berkarya, jadi ya mereka mengerti sih. Tapi satu dong, Maudy sama Dava, satu karakter yang kayaknya harus banget ada dalam pendamping hidupnya seorang Maudy sama Dava. Satu aja. Karakter ya, apa ya? Ya harus bertanggung jawab sih pastinya. Mungkin ya basic lah, bertanggung jawab, setia, sopan, seagama pastinya. Banyak jadinya. Satu doang loh tadi. Mau tenang Tapi itu aja. basic, itu basic. Satu doang loh tadi. Itu baru basicnya loh, Itu belum hal yang mid-nya basic. sama belum advance-nya loh. Tapi satu yang mungkin yang aku pengen banget, bukan pengen banget sih ya, mungkin Itu kayak harus ya gak sebenarnya. diperbaiki. Harus suka olahraga sih sebenarnya. Oke, no. Itu karena nggak tahu ya, kalau buat gue tuh itu lumayan penting lagi untuk akunya ya. Itu kayak itu kan sepadan kan, maksudnya Yap. sepadan karena lo suka olahraga, Iya, jadi lo cari yang itu- bisa mengimbangi supaya Iya. waktu olahraganya seorang Maudy itu tidak menjadi batu sandungan atau mungkin sebuah yang mengganggu bagi pasangannya ya. Iya. Kalau Dava? Nambahin tadi olahraga, kalau menurut gue tuh olahraga tuh ada komponen disiplinnya di seseorang Iya, sih. iya, self-discipline-nya Maksudnya ya. bukannya berarti orang yang lain tidak disiplin, Iya. nggak. Mungkin ada cara masing-masing. Cuman kalau misalnya udah suka olahraga, menurut gue sih adalah atribut yang baik terhadap disiplinannya. Kalau buat gue, itu lebih yang pengen ada ambisi dalam pekerjaannya sih. Apapun yang dia mau lakuin, kerjain gitu loh. Karena menurut gue tuh perspektif gue dalam berpasangan itu kayak ya kita berdua berjuang bersama. Ya memang laki-laki ada porsinya sendiri, tapi kita harus berjuang bersama. Jadi satu atau yang lain itu tidak merasa dibawahkan gitu loh. Iya. Ngerti nggak sih? Saling Ya, I know. melengkapi lah. Saling Jadi saling melengkapi. melengkapi. Jadi Maudy sama Dava udah ada yang saling melengkapi. Hey. Nah,
Tiba-tiba kursinya langsung ke samping kanan gini, kiri. ya semoga makanya teman-teman insert nonton dulu film Pemukiman Setan. Iya, Jadi betul. Pemukiman Setan ini jadi awal horor di 2024 yang sukses. Jadi Amin. pasangan lo ada di sana? Nanti jadi kita bisa Justru siapa tahu bisa ngajak gebetannya, jadi nonton film ini. Terus jadi gara-gara nonton film ini kaget apa segala macam bisa pulang-pulang keluar dari teater jadian gitu kan, nggak ada yang tahu. Nggak nyangka ya ternyata para pemainnya modusnya juga sama kayak penontonnya ya. So that was the end of our talk. Berikan tepuk tangan dulu buat Dava sama Maudy. Terima kasih Thank banyak. you. It's already 1 Terima kasih. hour. Dan mudah-mudahan juga pastinya terakhir ini mungkin kayak kalian kesempatannya untuk benar-benar mengajak insectizen yang mungkin masih bimbang. Kenapa sih harus nonton Pemukiman Setan bersama dengan mungkin ya film-film horor lainnya lagi keluar gitu kan. Silakan. School Maudy. Jangan lupa buat semua, kalian harus nonton Pemukiman Setan karena di sini bener-bener kalian bisa ngerasain sesuatu yang roller coaster, semuanya ada. Kalian bisa deg-degan, takut, tegang, mencekam, ketawa, sedih, semua campur aduk ya, Dav. Ya. Pokoknya memberikan experience yang baru di film horor Indonesia. Ya, sebagai packaging kita ingin memberikan experience yang sangat fun. Ya. Mengawali tahun 2024 ini yang mungkin di luar banyak ketegangan, tapi nonton ke bioskop jadi mendapatkan perasaan yang lebih fun. Ya. Kita semua juga udah melakukan ini, mengerjakan ini dengan hati, jadi semoga kerja keras jujur kita ini bisa nyampe ke penonton semua. Jadi jangan lupa untuk nonton film Pemukiman Setan tanggal 25 Januari di bioskop. 25 Januari ya, dan jangan lupa untuk selalu mendukung karya anak bangsa, karena kalau bukan kita siapa lagi. Sampai ketemu lagi ya di episode Aitak berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Bye.